warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Kemarin di pelajaran akidah minggu lalu kita sudah belajar tentang adab belajar, yaitu sopan santun atau tata cara atau aturan-aturan dalam belajar. Sudah kita pelajari, sudah kita pahami apa saja adab-adabnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk pelajaran akidah, yaitu masih tentang adab. Yaitu sekarang yang akan kita pelajari adalah adab mengaji dan juga adab bermain. Nah, diperhatikan semuanya, disiapkan buku paketnya, dibuka halaman 81 ya. Buku paket akidah akhlak disiapkan, dibuka halaman 81. Kita akan belajar tentang adab mengaji dan juga adab bermain. Nah, sudah dibuka bukunya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, kalian perhatikan halaman 81. Kita akan belajar tentang adab mengaji. Adab kemarin sudah paham semua ya, sudah Bapak jelaskan. Nah, kemudian mengaji, apa itu mengaji? Mengaji adalah mempelajari atau memperdalam ilmu agama. Jadi kalau pemahaman kita selama ini mengaji itu hanya membaca Al-Quran, tapi bukan seperti itu ya. Itu termasuk mengaji juga, tapi yang dinamakan mengaji itu yaitu memperdalam atau mempelajari ilmu-ilmu agama, yaitu agama kita Islam. Jadi bisa ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu tajwid, dan juga Al-Quran. Itu kalau kita mempelajari itu namanya kita mengaji. Nah, yang akan kita pelajari adab mengaji di sini, yang dimaksud di dalam buku paket adalah adab mengaji, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak sembarangan ya, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh sakar PDW ya. Harus sesuai adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus sesuai adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Karena apa? Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah. Nah, jadi kita membaca firman Allah, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus ada tata caranya, ada sopan santunnya, tidak sembarangan, tidak sakar PDW ya, tidak seenaknya sendiri ya. Hukum mempelajari Al-Quran itu apa? Hukum mempelajari Al-Quran adalah wajib bagi setiap umat Islam. Di pelajaran Al-Quran hadis sudah kita pelajari juga kan, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu adalah membaca Al-Quran, itu termasuk mengaji atau termasuk ibadah apabila kita membacanya dengan baik dan juga benar. Apabila hati dalam keadaan resah, hati kita sedang galau dan tidak tenang,
maka dengan membaca Al-Quran insya Allah hati kita akan kembali tenang, adem rasanya. Karena itu salah satu manfaat, salah satu barokah dari Al-Quran adalah menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Jadi dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran itu kan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Nah, di antara adab-adab atau sopan santun atau aturan tata cara membaca Al-Quran yang baik adalah yaitu kita harus wudu atau harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Cara membaca atau melafalkannya harus benar. Terlebih lagi kalau bisa dilakukan, ya, bisa dibuat nadanya yang bagus ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harus ada nada-nadanya, itu malah lebih bagus. Nabi Muhammad suka kalau ada orang membaca Al-Quran dilantunkan dengan nada yang bagus. Kemudian mengenakan pakaian yang bersih, membacanya di tempat yang suci, tidak bercanda dan bermain-main saat membaca Al-Quran. Mulut dan gigi juga harus bersih. Membacanya dengan tartil, tadi perlahan. Membaca ta'awudz dan bismillah sebelum membaca Al-Quran. Kemudian menghayati dan memahami maknanya atau artinya. Setelah selesai membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca apa? Kalimat Shadaqallahul Adzim. Nah, kemudian adab bermain. Nah, sekarang diperhatikan halaman 83. Kita akan mempelajari tentang adab bermain. Bermain adalah saat-saat yang paling menyenangkan bagi anak-anak, terutama kalian yang masih kelas 2 pasti sangat senang sekali bermain, kan? Nah, akan tetapi bermain tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh sak karepe dhewe, ya. Bermain ada adabnya, ada aturannya, ada tata caranya, ya. Nah, di antara tata cara bermain yaitu tidak boleh curang, tidak boleh maunya menang sendiri. Nah, harus adil, tidak boleh saling mengejek. Ingat, ya, tidak boleh membuli temannya. Bermain harus saling menyenangkan. Tidak boleh bermain di tempat yang berbahaya, di pinggir sungai, di jalan raya. Jangan sampai kalian bermain di tempat-tempat yang berbahaya, dan juga jangan bermain di tempat yang kotor, ya. Bermain harus di tempat yang aman dan juga yang bersih. Kemudian harus selalu rukun, dan ketika ada teman yang terjatuh atau terluka, hendaknya kita segera menolong. Dan juga ingat, bermain jangan sampai mengganggu orang lain. Waktu-waktu yang orang sedang istirahat, kita bermain di depan rumahnya dengan suara yang keras, tidak boleh, ya. Tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar, diganggu diajak bermain, jangan, ya. Ditunggu sampai selesai belajarnya. Kalau sedang makan juga jangan diganggu. Nah, itu adalah diantara adab-adab atau aturan atau tata cara bermain yang baik. Ketika kita mempunyai sikap yang baik, sikap yang terpuji dalam bermain, pasti kita akan mempunyai banyak teman. Pasti teman kita akan senang kepada kita. Senang bukan karena harta kita, bukan karena uang kita, tapi karena sikap kita yang baik. Maka kita harus selalu bersikap baik kepada siapa saja, kepada teman, kepada yang lebih muda, terutama kepada yang lebih tua. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan, kita akhiri. Nah, tatim bihamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.